Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawan SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Calang, mengampu mata pelajaran PPKN. Baik, pertemuan kita hari ini akan membahas tentang demokrasi. Nah, sebelumnya anak-anak sudah tahu kan apa itu yang dinamakan dengan demokrasi. Nah, demokrasi itu berasal dari dua kata. Yang pertama demos dan kratos. Nah, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintahan. Jadi, kalau digabungkan menjadi demokrasi itu ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya, di dalam demokrasi terdapat juga prinsip-prinsip pemerintahan demokrasi. Nah, di Indonesia itu terkenal dengan negara yang demokratis. Nah, di dalam demokratis itu ada prinsip-prinsipnya yang harus dijunjung tinggi. Salah satunya pemisahan kekuasaan. Bagaimana dikatakan dengan pemisahan kekuasaan? Nah, Indonesia itu ada 3 lembaga negara yang tertinggi. Lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga yudikatif. Nah, antara ketiga lembaga negara ini saling bekerja sama. Ada yang namanya pemisahan kekuasaan. Nah, yang kedua, ada yang namanya pemerintahan berdasarkan konstitusi. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan kepada konstitusi. Tidak boleh melakukan ataupun mengambil keputusan tidak berdasarkan pada konstitusi. Selanjutnya, yang ketiga, ada yang namanya supremasi hukum. Nah, supremasi hukum itu adalah menjunjung tinggi hukum. Nah, tidak boleh melanggar aturan ataupun tidak boleh melanggar undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya ada melaksanakan pemilu. Nah, pemilu yang kita lihat sekarang yang terjadi di Indonesia itu merupakan salah satu ciri-ciri negara yang demokrasi. Karena apa? Di dalam negara demokrasi sudah pasti ada yang namanya pemilu. Oke, selanjutnya yang keempat, ada beberapa partai politik. Nah, pasti kalian tahu kan, di Indonesia itu ada partai Nasdem, Demokrat, Golkar, PDIP. Nah, itu adalah salah satu contoh prinsip demokrasi adanya partai politik. Selanjutnya satu lagi yang terakhir, adanya perlindungan hak asasi manusia. Oke. Hak asasi manusia itu hak bagi setiap orang ataupun hak seseorang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah diberikan sejak ia lahir sampai ia meninggal dunia. Dan hak asasi manusia itu tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang 1945. Demikian aja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan